Hai Bray semua, selamat datang kembali di channel Voice Story Gundam bersama admin di sini. Sesuai dengan judul video, kali ini Mimin akan mengupas beberapa informasi terbaru yang telah ada dari Mobile Suit Gundam Wings from Mercury. Yang mana ini merupakan serial anime Gundam terbaru yang akan tayang pada tahun ini, tepatnya di bulan Oktober mendatang. Nah, seperti yang kita tahu, baik itu trailer dan juga prolog, untuk saat ini sudah bisa dilihat di berbagai situs non-resmi maupun situs resmi milik dari Bandai Namco secara langsung. Tetapi untuk prolog sendiri itu masih berbahasa Jepang dan belum memiliki subtitle ke berbagai bahasa lainnya. Oh ya, menurut informasi awal, terdapat rumor yang beredar bahwa cerita dari serial terbaru ini akan memasukkan unsur cerita akademi dengan konsep yang belum pernah kita lihat dalam serial Gundam pada umumnya. Namun kembali lagi, karena ini hanya sebuah rumor, ya kita lihat saja nanti cerita yang dihadirkan ke depannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, Mimin ingatkan bahwa video ini akan mengandung spoiler. Jadi silakan tutup video ini bila kalian tidak menyukai spoiler ya. Oh ya, dan satu lagi, karena prolog adalah siaran one shot tanpa arsip yang hanya dapat dilihat pada waktu sekaligus situs tertentu, terlebih karena masih berbasis bahasa Jepang, di video ini Mimin hanya akan menjelaskan beberapa informasi yang ada lewat pengamatan dari Mimin saja. Jadi, jikalau nantinya video ini akan mengandung banyak kesalahan informasi ke depannya, Mimin mohon maaf ya. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama-tama, sebagai bagian dari sinopsis, terlihat dalam trailer sang karakter utama kita, yaitu Suletta Mercury, sepertinya sedang melakukan perpindahan dari Mercury, yaitu tempat asal tinggalnya, ke sebuah tempat fasilitas bernama Astikasia School of Technology, di mana fasilitas yang merupakan akademi ini sendiri dioperasikan oleh sebuah perusahaan bernama Benerit Group, yaitu sebuah perusahaan industri mobile suit terbesar yang digambarkan ada pada tahun 122 Ed Stella, yang sekaligus merupakan penetapan garis waktu dari seri ini. Dari era ini juga digambarkan bahwa banyak perusahaan besar bumi telah beroperasi keluar angkasa dan telah membangun zona perekonomian industri yang sangat besar di dalamnya. Selain itu, dalam trailer terdapat juga beberapa penampakan lainnya seperti Gundam Aerial yang merupakan mecha karakter utama dalam seri, lalu berbagai mobile suit lagi, serta beberapa karakter yang juga akan muncul dalam cerita utama nanti. Nah, selain trailer, pada tanggal 14 Juli 2002 lalu, sebuah prolog dengan cerita prequel dari The Witch from Mercury juga telah dirilis. Yang mana ini merupakan prequel dengan kisah cerita yang menggambarkan kejadian sebelum cerita utama terjadi. Cerita yang digambarkan di dalam prolog sendiri merupakan cerita di mana Suletta kecil pada waktu itu sedang merayakan ulang tahunnya yang keempat. Mimin sendiri tidak tahu usia Suletta dalam cerita utama sebenarnya nanti, tetapi tampaknya ia telah berusia sekitar 15 tahun ketika muncul dalam cerita utama. Jadi bisa kita asumsikan bahwa cerita yang terjadi di dalam prolog kemungkinan memiliki selisih waktu sekitar 10 tahunan yang lalu sebelum cerita utama terjadi. Nah, nama Suletta saat ia berusia 4 tahun sendiri adalah Erich Samaya, dan bukan Suletta seperti yang tergambar dalam situs karakter resmi. Erich atau Eri kecil sendiri memiliki ayah bernama Nadim Samaya dan ibu bernama Elnora Samaya. Kedua orang tuanya ini terlihat sedang bekerja di sebuah tempat seperti koloni yang merupakan fasilitas bernama Institusi Vanadis, yang mana keduanya sedang terlibat dalam pengembangan sebuah Gundam bernama Elfrid yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan pengembangan mobile suit lainnya di era ini bernama Ox Earth Technology. Ayah Eri yaitu Nadim sendiri sepertinya bertindak sebagai insinyur, sementara ibunya Elnora menjadi pilot uji coba dari Gundam Elfrid itu sendiri. Tetapi selain Elnora, terdapat juga dua pilot uji lainnya yang bisa kita lihat di sini yang juga berasal dari pihak Vanadis, yaitu Wendy Olin dan Nila Burton yang juga ikut serta dalam pengembangan Gundam. Dari sudut pandang cerita, terlihat sepertinya manusia di era ini seolah-olah telah terpapar sinar kosmik atau sesuatu yang memiliki efek buruk bagi tubuh mereka oleh sebab akibat hidup di luar angkasa. Dan oleh sebab itulah, sebagai solusi medis, ada beberapa pihak yang menggabungkan tubuh manusia dengan mesin sebagai pengobatan pencegahan dari penyakit tersebut, agar manusia yang terpapar tetap bisa bertahan hidup. Ibu Eri yaitu Elnora sendiri nampaknya merupakan salah satu jenis manusia yang telah menjadi seperti itu, karena terlihat pada bagian lengannya telah berganti dengan lengan mekanis. Oh ya, Vanadis sendiri dipimpin oleh karakter bernama Cardonabo, yang sekaligus menjadi sosok karakter terkemuka yang telah membuat teori tentang format gun.
yaitu sebuah penemuan teknologi berupa mekanis tubuh yang digunakan untuk menyelamatkan manusia terhadap penyakit yang timbul dari kehidupan manusia di luar angkasa. Dan dengan adanya pengembangan terhadap Elfrid, mobile suit milik perusahaan dari Ox Technology di Vanadis, itu berarti kedua faksi sedang bekerja sama untuk mengembangkan sebuah mobile suit dengan penggunaan teknologi format gun yang nantinya akan disebut sebagai Gun Arm, atau secara umum akan kita kenal sebagai Gundam. Ketika cerita dimulai dengan situasi di mana Gundam Elfrid sedang diuji di bawah pengawasan Cardo Nabo sebagai perwakilan pihak Vanadis, terlihat bahwa format gun terus mengalami ketidaklarasan terhadap pilot sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh Dewan Pengembangan Mobile Suit. Ardo Nabo sendiri membuat pernyataan bahwa jika Elnora sebagai pilot uji tidak bisa melakukannya, bahkan mengutarakan tidak ada orang satupun yang akan benar-benar bisa. Entah apa maksud dari perkataan itu, namun yang jelas Gun Arm atau Gundam yang kini telah dikembangkan dengan penggunaan format gun memiliki percobaan penautan sistem terhadap pilot yang selalu gagal, sehingga masih menghasilkan dampak negatif pada setiap pengemudinya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa Mimin pahami dalam berbagai kejadian cerita yang terjadi di dalam prolog. Tetapi selain daripada itu, sebenarnya masih banyak lagi penjelasan lainnya yang tidak bisa Mimin bahas di sini. Seperti penjelasan tentang adanya faksi lain yang disebut sebagai Grizzly Defense System, yang nampaknya merupakan salah satu perusahaan anggota dari Dewan Pengembangan Mobile Suit. Tetapi sebagai poin terakhir isi dari video ini, Mimin akan membeberkan bahwa dalam ending prolog, terdapat kejadian yang menyatakan bahwa pada kenyataannya pengembangan Gundam di Vanadis harus dihentikan, karena adanya konspirasi dan penolakan tentang pengembangan format gun, baik itu di luar publik maupun di dalam Grizzly Defense System. Yang mana kemudian hal itu langsung berdampak kepada semua orang yang ada di Vanadis, yang pada akhirnya mereka semua dibunuh dengan nama eksekusi paksa. Nah, karena keterbatasan Mimin dalam bahasa Jepang dan akan menjadi begitu banyak spoiler bila dibahas semua, mungkin kita sudahi saja pembahasannya sampai di sini saja, Bray. Oh ya, sebagai penanda antusiasi kalian terhadap seri anime Gundam terbaru ini, mari kita diskusi bersama-sama di kolom komentar. Karena Mimin mau tahu bagaimana pendapat dan reaksi kalian tentang anime Gundam terbaru ini. Oke, kalau begitu akhir kata Mimin pamit undur diri. Salam Gundam.